Laporan Perekonomian Provinsi Banten periode Februari 2021. COVID-19 yang mewabah di dunia telah menyebabkan gangguan terhadap kinerja perekonomian global pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar minus 3,5% year on year. Berdasarkan data IMF, perekonomian global tahun 2021 diperkirakan kembali tumbuh positif seiring pembentukan herd immunity, berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter serta meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global. Secara umum, tren perbaikan ekonomi nasional masih berlanjut pada triwulan 4 2020, ditopang oleh realisasi berbagai stimulus fiskal, optimisme vaksinasi serta pelonggaran mobilitas barang dan penduduk, mendukung perbaikan kinerja ekspor komoditas dan produk manufaktur. Secara spasial, perbaikan ekonomi nasional terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, terkecuali Bali Nusra yang kembali terkontraksi lebih dalam. Senada dengan perbaikan ekonomi nasional, perekonomian Banten pada triwulan 4 2020 melanjutkan perbaikan menjadi sebesar minus 3,92% year on year. Pulihnya permintaan produk industri Banten didukung pelonggaran mobilitas periode Natal dan Tahun Baru berkontribusi mendorong kinerja sektor utama Banten. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga membaik ditopang oleh berbagai stimulus pemerintah, serta sentimen positif para pelaku usaha untuk melanjutkan berbagai proyek PMA dan PMDN. Dengan berbagai faktor tersebut, maka pada tahun 2020 perekonomian Banten tercatat kontraksi sebesar minus 3,38% year on year. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan 1 2021 diperkirakan melanjutkan tren perbaikan, didorong oleh perbaikan kinerja sektor utama, termasuk sektor perdagangan sejalan dengan meningkatnya level konsumsi masyarakat, meningkatnya permintaan ekspor, serta berlanjutnya investasi oleh korporasi dan pemerintah. Pada Februari 2021, inflasi IHK secara nasional tercatat rendah, terutama dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan domestik dan penurunan harga emas dunia. Khusus untuk Provinsi Banten, inflasi tahunan menjadi yang terendah kedua di wilayah Jawa setelah Jawa Timur. Secara bulanan, melambatnya laju inflasi dipengaruhi oleh kelompok volatile food sejalan dengan terjaganya pasokan di tengah permintaan konsumsi yang melambat. Dengan capaian inflasi terendah terjadi di kota Cilegon. Berdasarkan capaian tersebut, inflasi pada triwulan 1 2021 diperkirakan tetap rendah dibanding periode sebelumnya. Hingga Januari 2021, intermediasi perbankan di Provinsi Banten mengalami akselerasi, tercermin dari tingkat loan to deposit ratio atau LDR menjadi sebesar 155,94%. Capaian ini diiringi oleh resiko kredit atau pembiayaan yang terpantau aman dan berada di bawah threshold yang ditetapkan. Kinerja sistem pembayaran tunai sejalan dengan kondisi perekonomian yang membaik, tercermin dari net outflow yang dialami Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten pada triwulan 4 2020 sebesar 3,99 triliun rupiah. Transaksi keuangan non-tunai di Provinsi Banten melalui sistem BI Real Time Gross Settlement atau RTGS pada triwulan 4 2020 mengalami peningkatan. Namun, transaksi non-tunai melalui Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI sedikit menurun akibat meluasnya penggunaan KRIS sejalan bertambahnya jumlah merchant di Provinsi Banten. Dalam rangka mewujudkan keuangan yang inklusif, KPWBI Provinsi Banten senantiasa mendorong digitalisasi ekonomi. Melalui perluasan elektronifikasi transaksi Pemda, percepatan pembentukan tim TP2DD untuk memperoleh komitmen pimpinan daerah dan mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan. Pemerintah Kota Tangerang menjadi salah satu Pemkot yang berhasil mengimplementasikan elektronifikasi melalui pembayaran non-tunai angkot Si Benteng yang mampu melayani pembayaran dari berbagai dompet elektronik dengan mesin EDC. Selain itu, dari sisi pembayaran menggunakan KRIS, Provinsi Banten tercatat sebagai provinsi dengan jumlah National Merchant Repository atau NMR terbanyak keempat secara nasional, yakni sejumlah 436.583 merchant hingga bulan Maret 2021. Untuk keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, seiring pelaksanaan vaksinasi sebagai game changer yang akan mendorong mobilitas masyarakat dan ekspektasi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis.
Dari sisi perkembangan harga, tekanan diperkirakan berasal dari perbaikan konsumsi, terutama pada momen HBKN dan peningkatan aktivitas ekonomi. Meski demikian, terjaganya ketersediaan pasokan dari produsen langsung maupun yang dikelola oleh BUMD Agribisnis diperkirakan mampu menjaga inflasi keseluruhan tahun 2021 berada dalam target pemerintah, yaitu pada kisaran 3,0 ±1% year on year. Sinergi dan koordinasi menjadi kunci untuk mendorong optimisme dan mengakselerasi pemulihan ekonomi Banten menuju Indonesia maju.